pagi kepada saudara dosen mata kuliah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Masa 3 Kerajaan Besar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama adalah saya, Kevin Christian, dengan NIM 240707071 sebagai moderator. Saya Gita Fadila dengan NIM 2406041 sebagai pembaca. Saya Syarudin dengan NIM 2406011 sebagai pembaca materi. Nama saya Irma Ginting dengan NIM 240706029 sebagai pembaca materi. Yang pertama adalah latar belakang. Sejarah Islam mencatat sejumlah tonggak kejayaan yang mengukir peradaban dunia, terutama pada masa kemunculan 3 kerajaan besar Islam pada abad ke-16 hingga ke-18 yang dikenal sebagai Gunpowder Empire. Ketiga kerajaan tersebut adalah Kerajaan Utsmani di wilayah Anatolia dan sekitarnya, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di anak kedua India. Masing-masing kerajaan ini muncul dari latar belakang sosial politik yang berbeda, namun memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas dunia Islam serta meninggalkan warisan budaya dan intelektual yang luas. Kerajaan Utsmani Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman merupakan salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang berdiri sejak akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Didirikan oleh Utsman bin Ertugrul dari suku Oghuz. Kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan dominan di wilayah Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Selama lebih dari 6 abad, kejayaannya tidak hanya terletak pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada kontribusinya dalam bidang budaya, hukum, dan pendidikan Islam. Kerajaan Turki Utsmani berakar dari suku Oghuz yang berimigrasi ke Anatolia setelah runtuhnya Kekaisaran Seljuk. Utsman bin Ertugrul sebagai pendiri memanfaatkan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut untuk membentuk kerajaan yang kemudian dinamai sesuai dengan namanya, yaitu Utsmani atau Ottoman. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Utsman I pada tahun 1269 Masehi di wilayah Anatolia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Seljuk. Utsman I berasal dari suku Oghuz Turki dan memanfaatkan kekosongan kekuasaan akibat melemahnya Kekaisaran Bizantium untuk memperluas wilayahnya. Nama Utsmani diambil dari nama Utsman I yang dalam bahasa Arab disebut Utsman. Kerajaan ini kemudian berkembang pesat dan menjadi kekuatan dominan di wilayah Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Turki Utsmani: penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Salah satu pencapaian terbesar Kerajaan Turki Utsmani adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan menjadikan Konstantinopel kemudian dikenal sebagai Istanbul sebagai ibu kota baru kerajaan. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan agama Islam. Pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung pada tahun 1520 sampai 1566. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman I atau Sulaiman yang Agung merupakan puncak kejayaan Kerajaan Turki Utsmani. Di bawah pimpinannya, wilayah kerajaan meluas hingga mencakup Eropa Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah Arab. Sulaiman juga dikenal karena reformasi hukumnya yang disebut Kanuname serta dukungannya terhadap seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Masjid Sulaimaniye di Istanbul adalah salah satu peninggalan arsitektur megah dari masa ini. Kerajaan Turki Utsmani memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik, di mana sultan memegang kekuasaan absolut sebagai kepala negara dan agama. Salah satu kunci keberhasilan kerajaan ini adalah sistem militer yang kuat, terutama pasukan Janissary yang terdiri dari tentara Elin yang direkrut melalui sistem Janissary dari anak-anak non-muslim yang kemudian dididik dan dilatih secara militer.
Sistem ini memungkinkan kerajaan untuk memiliki pasukan yang loyal dan terlatih dengan baik. Selanjutnya faktor-faktor kemunduran dan keruntuhan. Faktor eksternal. Setelah masa kejayaan, kerajaan Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran dan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain korupsi dan inefisiensi dalam pemerintahan, kehidupan mewah para sultan dan pejabat tinggi, melemahnya sistem DPSM dan pasukan Janisari yang menjadi terlalu kuat dan sering terlibat dalam politik internal, krisis ekonomi akibat perang yang berkepanjangan dan pengelolaan keuangan yang buruk. Selanjutnya faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula eksternal yang cepat kemunduran kerajaan Turki Utsmani, seperti tekanan militer dari kekuatan Eropa seperti Austria, Rusia, dan Inggris. Kemajuan teknologi dan ekonomi di Eropa yang tidak dibagi oleh Turki Utsmani. Munculnya gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang menginginkan kemerdekaan. Kerajaan Turki Utsmani akhirnya runtuh setelah Perang Dunia I dan secara resmi dibubarkan pada tahun 1924 ketika Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki dan menghapus sistem kekhalifahan. Fase 2 ada Itachi. Selanjutnya kerajaan Safawi di Persia. Asal-usul dan pendirian pada abad ke-14 1521. Mereka Safawiyah dimulai sebagai sebuah tarekat sufi di Ardabili yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ardabili. Awalnya bercorak sunifistik, tarekat ini kemudian mengalami transformasi signifikan. Perubahan mazhab dan militarisasi pada abad ke-15 di bawah kepemimpinan Yunani dan Haidar, tarekat ini beralih ke ajaran Syiah yang lebih militan. Mereka terlibat dalam konflik dengan penguasa lokal dan membangun kekuatan militer yang kuat. Izilbas Haidar menikahi Al-Sababul saudari Utsman Hasan atau penguasa Al-Koyunlu dan membentuk pasukan militer yang loyal dan yang dikenali sebagai Izilbas atau Kepala Merah. Ismail I setelah kematian Haidar, putranya Ismail I memimpin Izilbas dalam serangkaian kampanye militer yang sukses. Selanjutnya deklarasi kerajaan. Ismail I merebut Tabriz dan mendeklarasikan dirinya sebagai syah pertama kerajaan Safawi, mendirikan Syiah Islam sebagai agama resmi negara. Selanjutnya ada masa kejayaan pada abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-17. Ekspansi wilayah Ismail I terus memperluas wilayahnya, mengalahkan berbagai penguasa lokal dan menaklukkan sebagian wilayah Persia, Azerbaijan dan sebagian Irak. Pertempuran Kalderan, ekspansi Safawi menentukan dengan Kekaisaran Ottoman di bawah Sultan Selim I. Pertemuan Kalderan berakhir dengan kekalahan Safawi, tetapi Ottoman tidak dapat sepenuhnya menghancurkan kekuatan mereka. Kemunduran awal abad ke-17 dan awal abad ke-18. Pemerintahan yang lama setelah Syekh Abbas I, beberapa penerusnya kurang cakap dalam memerintah, menyebabkan konflik internal dan korupsi. Masalah ekonominya, pengeluaran berlebihan dan perang berkepanjangan menyebabkan masalah ekonomi. Serangan dari luar yaitu Ottoman terus menjadi ancaman utama. Uzbek menyerang dari timur laut, suku Afgan memberontakkan suku Afgan di wilayah timur semakin mengisolasi. Syekh Sultan Husain memerintah Syekh Sultan Husain pada tahun 1654 sampai 1722 dianggap lemah dan tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kerajaan. Akibat ketergantungan pada tahun 1722 invasi Afgan. Pada tahun 1722 suku Afgan yang dipimpin oleh Mahmud Khatami menginvasi Persia dan menghapus Isfahan. Penyerangan Isfahan setelah pengepungan yang panjang, Islam menyerah pada Afgan. Syekh Sultan Husain dipaksa turun tahta. Agar dinasti Safawi, meskipun ada upaya untuk memulihkan kekuasaan Safawi, dinasti ini tidak pernah sebelumnya pulih. Khairul Shah kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah. Warisannya, pesantren Persia, Safawi berhasil menjadikan Persia dua kesatuan satu kekuasaan. Ada lagi Syiah
masalah lainnya membantu untuk identitas masalah lain. Selanjutnya, kerajaan Mughal di India. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1257 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah, ilmu pengetahuan itu ikut lenyap di bumi, hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Zakan yang mempunyai putra kembar Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan dan melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Bagian A, berdirinya kerajaan Mughal di India. Sebelum Islam masuk ke India, sekitar 6.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras atau India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahirnya agama Jaina atau ajaran kemudian melebur dalam agama Hindu. Pada tahun 557 sebelum Masehi lahir Gautama Buddha di Kapilabastu di kaki gunung Himalaya dan menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. B. Periodisasi kerajaan Mughal di India. Seperti telah diuraikan di atas, kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India, tetapi sebelumnya telah ada beberapa kerajaan dan upaya memperjuangkan Islam di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal juga merupakan kerajaan Islam terlahir di India hingga berganti dengan pemerintah imperialisme Inggris memerintah di sana. Kerajaan ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Di antara keturunannya adalah Timur Leng, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Meskipun begitu, ia tetap berambisi untuk menguasai penakluk India yang sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang keturunan dari Timur Leng. Babur 1526 sampai 1530 Masehi. Babur bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza merupakan seorang penguasa Fergana. Masa pemerintah Babur ditandai dua persoalan besar yakni bangkitnya kerajaan Hindu mencoba melepas dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 sampai 1527 Masehi dan muncul penguasa Muslim yang mengakui pemerintahnya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. Yang kedua adalah Humayuni 1530 sampai 1540 Masehi. Babur digantikan oleh putra sulungnya, Humayun yang bernama lengkap Nasiruddin Humayun, seperti berarti yang disukai oleh keberuntungan. Humayun adalah seorang yang dicintai damai. Ia adalah seorang yang berkualitas, tapi ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang di sekelilingnya. Selain itu adalah seorang raja dermawan, ramah dan suka memaafkan. Yang ketiga ada Akbar. Sepeninggal Humayun, tahta kerajaan Mughal dicabut oleh putranya Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Yang keempat ada Jehangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Penerus Akbar yaitu anaknya Jehangir. Masa pemerintahan Jehangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut Al-Sunnah
wa al-zaman hingga di ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Yang kelima, Syah Jehan 1627 sampai 1628 Masehi. Syah Jehan tampil menggantikan pemerintah Jahangir. Syah Jehan adalah seorang yang terpelajar, ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Yang keenam ada Aurangzeb atau Alamgir. Pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Ia penguasa yang berani dan bijak, kebesarannya sejajar dengan Akbar pendahulunya. Sistem yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dari pendahulunya. Kebijakan yang telah dirintis oleh sultan-sultan sebelumnya banyak diubah, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang Hindu. Yang ketujuh ada pemerintah pasca Aurangzeb. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah sampai tahun 1858 Masehi. Sultan-sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis di samping karena konflik di antara mereka yang berdiri berebut kekuasaan. D. Agama kepercayaan kerajaan Mughal. 1. Islam menjadi agama resmi kerajaan Mughal. Yang kedua kebijakan toleransi agama. Akbar memperkenalkan konsep sulhul atau perdamaian universal yang mendorong perhormatan antar agama. Ia menghapus pajak sida yang menjadi program agama Hindu di istana serta mengadakan dialog antar agama. Yang ketiga Akbar mendirikan agama baru di seluruh wilayah, mencoba menggabung unsur-unsur dari berbagai agama meskipun tidak mendapat banyak pengikut setelah kematiannya. Yang ke peninggalan arsitektur kerajaan Mughal. 1. Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan sebagai mausoleum untuk istrinya. Yang kedua ada Fatehpur Sikri. Kota yang dibangun oleh Akbar sebagai ibu kota mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Islam dan Hindu. Yang ketiga ada Istana Agra. Kompleks istana yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Mughal termasuk bangunan seperti Taj Mahal dan Mozi Masjid. Sekian presentasi dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan dengan maksimal 4 pertanyaan ke depan. Tunggu, turun dulu. Satu, dua, tiga. Sabar. Nah, kenalkan nama saya Sabda Fikri Al-Daraha, NIM 24070606. Saya bertanya kepada Udin. Pertanyaannya, bagaimana dinamika hubungan antar tiga kerajaan ini mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan? Kenalkan, nama saya Gita Segala dengan NIM 24070609. Saya ingin bertanya kepada kita. Pertanyaannya, menurut Anda pelajaran apa yang bisa diambil dari keruntuhan kerajaan Mughal bagi negara-negara saat ini? Perkenalkan, nama saya Bima Sastra Negara dengan NIM 2407060003. Ingin bertanya kepada Irma. Pertanyaannya, apa yang membedakan kerajaan Mughal dari kerajaan-kerajaan lain di Asia pada masa itu, terutama dalam periode Raja Babur dalam hal administrasi, ekonomi, dan budaya? Saya Rehan dengan NIM 24070603 ingin bertanya berkaitan dengan Daula Utsmaniyah, khususnya itu penaklukan Konstantinopel yang dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel ini bisa dibilang suatu pukulan berat bagi umat Kristen, dan kematian Al-Fatih adalah sebuah perayaan bagi umat Kristen karena ada yang bilang kalau Al-Fatih lebih lama hidup mungkin tidak ada kekristenan di Eropa. Itu gimana? Yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah teman-teman berikan kepada kami.
Lanjut. Lanjut. Udah. Pertama saya akan menjawab jadi pertanyaan sabda. Pertanyaannya, bagaimana dinamika hubungan antar ketiga kerajaan ini mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan? Jawabannya, dinamika hubungan antara tiga kerajaan besar Islam pada awal zaman Mani atau Ottoman di Anatolia dan Asia Barat, Safawi di Persia dan Mughal di India memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan. Hubungan mereka ditandai oleh kompetisi ideologis, konflik militer, perdagangan, dan juga diplomasi. Dinamika hubungan antara Utsmani, Safawi, dan Mughal tidak semata-mata bersifat destruktif, melainkan membentuk struktur geopolitik dan sosial budaya yang kompleks di Asia Barat dan Selatan. Bagaimana Sabda? Maria Berian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Gita Segala. Gita ke dia tadi. Ke dia. Kau sastra. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Gita. Menurut Anda, pelajaran apa yang bisa diambil dari hubungan kerajaan Mughal bagi negara-negara saat ini? Menurut saya, pelajaran penting yang bisa diambil dari hubungan kerajaan Mughal bagi negara-negara saat ini adalah pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan mengelola kekuasaan dengan bijak. Kerajaan Mughal pada masa kejayaannya mampu menyatukan wilayah yang sangat luas dan beragam suku serta agama. Tetapi menjelang peruntuhannya, justru konflik internal, memaksakan moral pemimpin, dan perebutan kekuasaan antar keluarga istana menjadi penyebab utama kehancurannya. Negara-negara modern bisa belajar bahwa kekuatan militer dan kejayaan ekonomi tidak cukup jika diimbangi dengan stabilitas politik dan kepemimpinan yang adil. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pejabat lokal dan meningkatnya korupsi di dalam birokrasi membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Peruntuhan kerajaan Mughal juga menunjukkan bahwa intervensi asing menjadi lebih mudah masuk saat suatu negara sedang berpecah secara internal. Maka dari itu, pelajaran yang paling utama adalah pentingnya memperkuat persatuan nasional, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat, agar bangsa tidak mudah dihancurkan dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Pertanyaannya adalah, apakah kalau Sultan Muhammad Al-Fatih hidup lebih lama berpengaruh tidak adanya kekristenan di Eropa? Meskipun Mehmed II hidup lebih lama, mungkin dia bisa memperluas wilayah ke Italia atau Eropa Tengah. Tetapi penghapusan kekristenan dari Eropa secara total itu hampir mustahil karena beberapa alasan. Alasan pertama yaitu banyak kerajaan Kristen kuat secara ekonomi dan militer yang tidak kalah dari Sultan Al-Fatih seperti Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Alasan kedua, Mehmed II memang menjalankan politik islamisasi di wilayah kekuasaan itu, tetapi juga melindungi komunitas Kristen dan Yahudi di Kekaisaran Ottoman untuk menjaga stabilitas. Kekaisaran Ottoman justru menjadi negara multikultural dan multiagama, bukan murni islamisasi total. Alasan ketiga, setelah jatuhnya Konstantinopel, negara-negara Kristen Eropa menganggap Kesultanan Utsmani sebagai ancaman dan membentuk aliansi militer seperti Liga Suci untuk menahan ekspansi Islam. Alasan keempat, Konstantinopel adalah pusat gereja Ortodoks Timur, bukan pusat kekristenan secara keseluruhan. Vatikan di Roma adalah pusat gereja Katolik yang saat itu merupakan cabang terbesar kekristenan di Eropa Barat. Meskipun ke Konstantinopel jatuh, kekristenan tetap berkembang di Barat. Tambahannya, agama Kristen telah ada lebih dari 1000 tahun lalu atau 1 abad yang lalu, yang sudah membuat banyak negara-negara di Eropa telah menganut agama Kristen dan tidak suka itu untuk menghapus kekristenan di Eropa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bima. Pertanyaannya, apa yang membedakan kerajaan Mughal dari kerajaan lain di Asia, terutama periode kekuasaan Babur dalam hal administrasi, ekonomi, dan budaya?
Kerajaan Mughal pada masa pemerintahan Babur pada tahun 1526 sampai 1530 memang belum mencapai puncak kejayaan seperti pada masa Akbar atau Aurangzeb. Namun tetap memiliki ciri khas yang membedakan dari kerajaan lain di Asia, khususnya dalam hal administrasi, ekonomi, dan budaya. Dalam hal administrasi itu, transisi militer ke birokrasi terpadu. Perbedaan utamanya itu sistem administrasi Turku atau Mongol bercampur Persia Babur membawa tradisi administrasi berbeda dengan kerajaan lain di Asia seperti dinasti Ming di Tiongkok yang sudah birokratis dengan sistem ujian sipil, atau kerajaan di Asia Tenggara yang berbasis patronase lokal. Yang kedua, penggunaan jagir dan ikta. Walau belum sempurna di era Babur, sistem pemberian tanah atau jagir kepada bangsawan atau amir sebagai balasan atau kesetiaan dan jasa militer menjadi fondasi penting. Yang ketiga, bagian ekonomi. Perbedaan utamanya sumber daya India dan warisan Asia Tengah. Babur mewarisi model ekonomi Asia Tengah yang berorientasi pada pertanian dan perdagangan kuda. Tapi saat masuk India, dia langsung menguasai wilayah kayak seperti Punjab dan dataran Gangan berat. Yang kedua, redistribusi kekayaan rampasan. Kemenangan Babur di Panipat pada tahun 1526 menghasilkan harta rampasan besar yang langsung didistribusikan kepada para pengikutnya. Yang ketiga, pengembangan kota-kota strategis. Babur mulai memfokuskan pada kota-kota yang menjadi pusat ekonomi seperti Agra dan Lahore yang lantas menjadi basis penting perdagangan dan produksi tekstil. Bagian budaya itu awal sinkretisme dan patronase seni Islam Persia India. Perbedaan utamanya bahasa dan seni campuran Babur adalah penyair dan penulis dalam bahasa Chagatai Turki. Namun dia mulai memperkenalkan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi dan budaya tinggi. Yang kedua ada autobiografi atau Baburnama. Karya sastra ini unik karena merupakan memori pribadi seorang raja, ditulis dengan jujur dan estetis dalam bahasa Turki. Yang ketiga, awal akulturasi India Islam. Walau belum Sultan Akbar, Babur membuka jalan bagi integral budaya Islam dengan India, terutama melalui arsitektur seperti pembangunan kebun ala Persia di India, seperti Arambagh di Agra, dari berbagai penduduk militer biasa yang seperti eksploitatif. Apakah diterima? Terima kasih. Yang kesimpulan, Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal merupakan tiga imperium besar Islam yang berdiri antara abad ke-14 hingga ke-16 dan memainkan peranan penting dalam sejarah dunia Islam serta geopolitik global. Ketiganya tidak hanya memperluas pengaruh Islam ke wilayah baru, tetapi juga turut membentuk budaya, sistem pemerintahan, struktur sosial, dan kehidupan keagamaan masyarakat di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Kerajaan Utsmani yang berdiri pada awal abad ke-14 dan berpusat di Anatolia merupakan kerajaan Islam terpanjang dalam sejarah yang mampu bertahan hingga awal abad ke-20. Kerajaan Safawi yang berdiri pada awal abad ke-16 di wilayah Persia membawa transformasi besar dalam sejarah Islam melalui penetapan mazhab Syiah Isna Asy'ariyah sebagai mazhab resmi negara. Kerajaan Mughal yang berdiri di India pada awal abad ke-16 merupakan kekuatan besar yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah anak benua India di bawah pemerintahan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.